Assalamualaikum warahmatullahi Tetapi inti yang ingin sekali yang sampaikan kita dalam kesempatan ini, Nabi sesungguhnya hakikat daripada Isra dan Mi'raj dalam gambaran atau sisi berbeda. Rasulullah SAW diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke singgasana, sampai ke arsy Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima hadiah sholat. Inti daripada Isra Mi'raj ini adalah hadiah sholat yang Allah Subhanahu Wa Taala kirim melalui baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita. Kemudian pun sering tempuh. Selain perintah sholat, Allah Subhanahu Wa Taala kirim melalui Jibril alaihissalam puasa, zakat, haji, perintah-perintah yang lain Allah Subhanahu Wa Taala kirim melalui Jibril. Lalu perintah sholat Allah sendiri langsung memanggil baginda Nabi SAW. Umpamanya camat, bupati, gubernur. Kalau untuk urusan sepele yang remeh-remeh biasanya gubernur dikirim melalui asistennya atau staf-stafnya. Tetapi apabila masalah penting, ada masalah penting, maka orang itu akan dipanggil ke kantor gubernur. Maka seperti niki pula masalah sholat, saking pentingnya adik-adik tercecer, tidak tertinggal, supaya tidak diremehkan oleh umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri memanggil baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menerima perintah sholat. Atau ulama mengatakan sholat niki bukan perintah, lalu hadiah. Semua orang senang kalau diberikan hadiah. Dimajak luwe ni kita harta benda keping lagu menarik dengan pengen hadiah, ijani nih hadiah, maka dia pasti mau nerima. Presiden, menteri, bahkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah, tidak menerima sedekah. Rasulullah mengganggu dalam harta sedekah, tetapi kalau hadiah boleh beliau terima. Niki saking kencangnya hadiah. Maka seperti itu pula Zain, Demele, sembahyang semasa hidupnya di dunia ini orang-orang Islam, berarti dia orang yang tidak mau menerima hadiah. Zain, Demele tebing hadiah, Demele terima hadiah, berarti orang itu tidak mau mendapatkan kebaikan. Niki utamanya mengenai sholat. Lagu iya paling dulu paling murah ketinggalan si umat nanti niki. Sembayang niki. Padahal saking pentingnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan yang tidak mungkin bisa ditempuh oleh manusia biasa. Jarak antara Mekah dengan Palestina, yaitu perjalanan 1 bulan lain. Pada zaman kita sekitar 1450 tahun yang lalu. Kemudian karena belum ada pesawat, sehingga sulit manusia sadu kecuali memang Allah yang bantu, yang tolong dia untuk beriman dengan masalah kita. Dan makin mungkin kita bisa percaya karena cepat sekarang perjalanan
anu sulit percaya dengan andai nak nunggu sudah tiang niki hidup pada zaman itu. Mulai cerita antara tadi malam Rasulullah pergi ke Palestina, dari Palestina langsung ke Sidratul Muntaha. Mungkin kita akan menjadi golongannya Abu Jahal. Ini mungkin salah satu hikmah kelahiran di akhir zaman. Jauh setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'sadun dan Isra Mi'raj. Andai tak hidup di masa ini mungkin kita akan lebih parah dari Abu Jahal. Cita saya kita andalkan kita punya otak. Saya ini kalau tahu bicara lalu Palestina dalam waktu singkat, padahal perjalanan ketika itu sebulan aja Palestina, sebulan kembali lagi, berarti diperlukan waktu 2 bulan. Ketika itu Abu Jahal diceritakan sama Rasulullah SAW. Ya Muhammad, bagaimana kalau aku ceritakan ceritamu ini kepada orang-orang di Makkah, di Haram? Rasulullah senang sekali. Karena Rasulullah membawa misi supaya semua orang tahu lagu niat Abu Jahal untuk menghina Rasulullah SAW, untuk mengejek Rasulullah SAW, bahwa kan tidak mungkin. Mau dimana? Subur lagi dari Rasulullah SAW Abu Jahal kita atau di Haram. Rasulullah turun ketika itu di Haram, tapi kembali ke rumah. Sampai di rumah maka Rasulullah bercerita kepada keluarganya. Setelah keluar Abu Jahal, paman beliau dari gede Rasulullah SAW bercerita kepada orang-orang di Haram. Maka yang pertama kali dijumpai sama Abu Jahal ini Abu Bakar. Abu Jahal mengatakan, ya Abu Bakar, kau tahu tidak? Sekarang temanmu sedang bercerita di rumahnya. Kalau tadi malam dia pergi ke Palestina, dari Palestina pergi ke Sidratul Muntaha. Kamu percaya tidak? Katanya Abu Jahal ingin mencari kaum, ingin mencari pengikut. Tapi Nabi izin Abu Bakar, kalau Muhammad yang mengatakannya lebih dahsyat dari itu, lebih mengerikan daripada itu, saya pasti percaya. Ini jangan dekat. Yang buat Abu Bakar ini tepeng gelar, dicari gelar sebagai Nabi SAW, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dia gelar As-Siddiq, artinya orang yang selalu membenarkan. Lalu makin sidang yang kita cerita, kita jarang langsung percaya. Tapi apabila Al-Quran dibacakan, hadis disampaikan, maka kita wajib percaya. Semacam kisah ini, Rasulullah SAW diberangkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan atas kehendak Rasulullah SAW. Rasulullah ini memiliki jasad kasar, sebagaimana kita juga memiliki jasad kasar yang tidak mungkin bisa melampaui kecepatan cahaya. Jibril ini terbuat dari Nabi cahaya. Kalau jin terbuat dari api. B8 jin cahaya atau api. Api maksudnya jin itu dicipta oleh Allah dari nyala api. Oleh api ada nyalanya itu atau syaitan itu terbuat dari itu, tercipta dari api. Sehingga jin niki atau api niki memiliki sifat dasar selalu ingin oleh atas, pojok atas. Begitu dia oleh api, tidak mungkin ke bawah dia. Itu memang sifat dasarnya. Makanya ketika Sulaiman alaihissalam menginginkan singgasananya Ratu Balqis itu dipindahkan ke tempatnya di Palestina, sementara Ratu Balqis istrinya Nabi Sulaiman yang keberapa? Ratu Balqis sedikit. Ada yang tahu? Sebini ansa ke 1000. Sebinian Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nomor ke-1000 Ratu Balqis atau Bilqis, pimpinan Raja Sabah di Yaman. Beduin singgasana atau tempat duduk, ya, singgasana raja ratu. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya di dalam musyawarahnya sama rakyat
umatnya. Siapa yang sanggup mendatangkan singgasananya Ratu Balqis ke tempat saya sekarang? Maka pimpinan jin Ifrit mengatakan, ya Rasulullah, saya sanggup mendatangkan singgasananya Ratu Balqis sebelum Anda berdiri dari tempat duduk Anda. Ini ada kisah niki di dalam surat An-Naml. Apa artinya An-Naml? Teres. Ya, kalau bahasa Indonesianya semut. Kalau bahasa Inggrisnya? N. Ya, sama sendiri. ANT tulisannya, N dibaca N. Ya, kenapa di dalam surat An-Naml Allah Subhanahu wa taala menceritakan, memisahkan tentang satu ekor semut yang Allah masukkan dia ke dalam surga hanya gara-gara dia pikirkan orang-orangnya, dia pikirkan rakyatnya semut itu. Ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yaftimannakum Sulaiman wa junuduh. Ini perintah Raja Semut dengan mengatakan kepada rakyatnya, wahai semut-semut, masuklah kalian ke dalam lubang kalian. Sebab sebentar lagi pasukannya Sulaiman akan lewat, nanti kalian terinjak karena mereka tidak menyadarinya. Karena dia menyelamatkan teman-temannya yang lain, Allah janjikan semut itu masuk ke dalam surga. Berhenti dengan manusia di kita, pikiran dengan lebih ada yang tak selamat dunia dan akhirat. Seperti apa pemilihan? Ada 3 binatang yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an dan dijanjikan masuk ke dalam surga. Pertama, satu ekor burung namanya burung hudhud. Nabi kenal sebenarnya burung hudhud di kita. Ada yang tahu? Burung hudhud niki adalah burung pelatuk. Lamun bahasa kita niki arak burung sak girang pinak loang li kayu sak mati. Tuk 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 tuk, itu namanya burung pelatuk atau burung hudhud. Pelatuk nama bahasa Indonesia. Lamun bahasa kita itu namanya hudhud yang dijanjikan oleh Allah masuk ke dalam surga. Tetapi nanti Allah Subhanahu wa taala akan takdirkan dirubah menjadi manusia setelah yang masuk ke dalam surga. Semut dan satu ekor lagi anjing. Anjingnya Ashabul Kahfi yang bernama Qatmir. Itu yang akan menjadi penduduk surga. Tapi setelah mereka masuk surga, Allah rubah dia menjadi manusia. Kalau kita teliti binatang-binatang yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an dan dijanjikan masuk surga, Nabi pegawean ampuk nek ini lalu terjanji dalam surga. Burung hudhud Nabi jasanya kepada agama telah menyelamatkan Ratu Balqis beserta seluruh rakyatnya menjadi orang Islam karena jasa burung hudhud. Kemudian satu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam sedang musyawarah, tiba-tiba burung hudhud ini tidak ada nampak. Dia menjadi milu hadir musyawarah. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya, "Belain burung hudhud, sangkan darah kepengitan. Barang lamun datang tidak membawa alasan yang tepat, saya akan sembelih dia atau kita siksa dia." Ada burung hudhud dikirim terbang jarak jauh. Jarak dekat dia mampir, jarak dekat dia mampir. Nah, suatu ketika burung hudhud niki lewat di atas singgasana, di atas istana kerajaannya Ratu Balqis. Mempunyai pelitian kubur dengan kerajaan besar, laku menyembah kepada matahari. Iya, saat dia pernah lalu si burung hudhud di kita, mun teliti, mun bawa laporan. Begitu dia sampai ke Raja Sulaiman, dia mengatakan, Sulaiman bertanya, dari mana burung hudhud, kenapa tidak ada hadir? Ya Rasulullah, saya melewati sebuah kerajaan dengan kerajaan istananya besar, rakyatnya banyak, dipimpin oleh seorang wanita cantik. Tetapi sayang, rakyatnya menyembah matahari. Kalau benar beritamu ini, tolong bawakan surat saya. Wah, ini sampai kepada senggegernya Nabi Sulaiman alaihissalam. Makanya dalam Al-Quran itu ada 2 surat yang ada Bismillahnya. Pertama surat Al-Fatihah dan yang kedua surat An-Naml. Yaitu bunyi suratnya Nabi Sulaiman alaihissalam, "Innahu min Sulaiman
Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lain sama orang kirang kita bagi sengaja. Ini mengandung surat. Tetapi anjing, saya saat kirim surat langsung beli. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, singkat cerita setelah Sulaiman alaihissalam menawarkan atau memberikan takazza, lempar tugas, saya sanggup mendatangkan kursi kerajaan yang Ratu Balqis ke tempat saya sekarang. Maka jin Ifrit mengatakan, rajanya jin, ya Rasulullah, saya sanggup mendatangkan singgasananya Ratu Balqis sebelum Anda berdiri dari tempat duduk Anda. Tiba-tiba satu orang alim dari Bani Israel, umatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, ya Rasulullah, saya sanggup mendatangkan singgasananya Ratu Balqis sebelum Anda kedipkan mata Anda. Langsung berat-berat tertawa. Ya, sebelum kedipan mata. Ini apa rahasianya? Ini tidak berada dalam mata. Sampai dulu sakti. Oke, sakti ya. Kenapa kok begitu cepat dia bisa mendatangkan? Ini ada kaitan erat dengan Rasulullah SAW yang pergi dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, dari Aqsa pergi ke langit menggunakan kecepatan cahaya. Cahaya ini kita hasil penelitian kecepatannya bila mampu bergerak dengan kecepatan 350.000 km per detik. Subhanallah. Matahari jelur di kisah bida sak jelur yang mendatangkan cahaya setiap hari ini. Dia mentiwo kelemak lagi tiwo kena teke langsung datang dari bumi cahayanya tidak. Pira kemonek perjalanan cahaya matahari saat tiwo ini yang tunggu datang bumi diperlukan waktu 2,8 menit. Karena kecepatan cahaya dalam ruang hampa 350.000 km per second. Cocok Rasulullah SAW kalau begitu. Karena apa? Dibawa sama Jibril. Kan Jibril itu terbuat dari cahaya. Maka apa kata Sulaiman alaihissalam? Begitu dia buka matanya, Nabi Sulaiman tiba-tiba sudah di depan singgasananya Ratu Balqis. Maka Rasulullah, maka Nabi Sulaiman alaihissalam, hada min fadli Rabbi, supaya dia tidak sombong orang itu. Maka Sulaiman alaihissalam mengatakan, ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala. Amal manusia yang paling pertama dihisab lemah di julu kiamat sholat, sembahyang ini. Mudah-mudahan ini sudah akhir zaman. Kemarin yang khutbah di Nurul Bilad, ada yang pernah ke Nurul Bilad itu tidak? Di mana? Masa orang pada pernah ke Nurul Bilad? Kawan sih dengan Australia, dengan Jepang. Di masjid besar bikinan di Nurul Bilad bikinan yang ada jadwal khutbah setiap bulan sekali sebulan. Kemarin selepas khutbah kan makan siang ada terus bule satu turis ikut makan juga. Terus saya ngobrol-ngobrol sebentar. Saya tanya dia dari mana. Dia bilang dari Australia. Saya bilang tapi muka Anda bukan mukanya orang Australia karena tiang tinggal di Denpasar di kita di Bali. Sekali tambang seret mendengar ketahuan biasa. Niki ilmu tidak bisa dipelajari karena kebiasaan saja. Pada waktu tukang kayu di kita sekilas dan setiap kayu ketahuan niki ukuran. Berapa kubik dia bisa ukur yang berdiri sini dia tahu nih kira-kira berapa ukuran. Maka seperti itu pula kalau kita bergaul dengan manusia di kita. Karena hari-hari dia bergaul sama turis di kita. Jadi dia tahu mukanya ini dari mana dia. Sebelum dia berbicara. Muka Prancis, Jerman, Belanda, Sweden, ya itu beda-beda. Mukanya Allah Subhanahu wa taala memberikan itulah ciri khas karakter Allah Subhanahu wa taala. Kehebatan Allah Subhanahu wa taala menciptakan
manusia tidak ada yang sama. Timur aja endemi kita tidak sama. Nah, siapa yang memberikan rupa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa alladhi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Awal surat Al-Imran Allah firmankan, Dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kalian rupa, bentuk kaifa yasha sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda tidak tahu mesan layak warna, rupa, wajah. Oh, saya tidak mau seperti ini. Mungkin saya minta seperti Yusuf alaihissalam gampangnya. Ya, nggak mau kita pokoknya hidup pesek. Kalau kita bisa, tetapi rupa kita Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menetapkannya. Nah, dari sebelum itu pira umur, pira jodoh, pira bayang, semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi suri tauhid. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tugas kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini untuk menyelamatkan manusia. Tapi setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia atau wafat, maka Allah tidak akan menurunkan nabi lagi. Maka setiap kita bertanggung jawab untuk menyampaikan agama ini kepada orang lain. Ini hebatnya umatnya Rasulullah SAW. Lamun lain umat-umat sebelum nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW kita, umatnya ini tidak wajib dakwah, bukan tanggung jawabnya dakwah. Karena dia meninggal nabi-nabi mereka, Allah akan bangkitkan nabi lain lagi nanti. Tetapi setelah baginda Nabi SAW, Allah tidak akan pernah bangkitkan nabi lagi. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Seluruh umat Rasulullah SAW, laki perempuan. Semua kita bertanggung jawab. Irak sebetulnya jadi anak jadi bijajari tetangga kita taat kepada Allah Subhanahu. Jangan menganggap bahwa hanya ustaznya saja yang bertanggung jawab, tidak. Sengat, lemak, selaku keketuaan sida-sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Andin arak tetangga, sopok tetangga kita tidak sholat. Wikan, tunggu sidik yang bikin wikan dan cara sembahyang, maka Anda bertanggung jawab untuk memberitahunya suruh sembahyang. Bagaimana caranya? Ada caranya. Minimal kita tanya dia sudah sholat belum? Kalau dia belum, sholat dulu silakan. Ini bentuk tanggung jawab. Supaya apa? Allah memuliakan kita. So ketika Rasulullah sedang duduk-duduk di Masjid Nabawi, layani kita. Satu mayat telah digotong, terpondok larut ke mahkamah. Maka Rasulullah menitikkan air mata. Sahabat-sahabat heran, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Yang mau dimakamkan itu orang Yahudi. Izin sahabat, maka Rasulullah bersabda, yang saya sedihkan adalah lema di juru kiamat pasti tidak ketuaan. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dia orang-orang Yahudi ini meninggal dunia belum membawa Islam. Lema pasti tidak ketuaan, aku utus engkau ke dunia ini untuk menyampaikan agama. Lalu sangka dia manfaat dengan muatan mati itu. Ini tanggung jawab. Adik sana, kalau kita memiliki perasaan yang sama seperti ini, bertanggung jawab, diarah dengan seman pendek sembahyang. Karena kita merasa bertanggung jawab. Kalau sholat ini kita harap dengan dalam ketika sudah sholat belum? Apa perlu saya kasih tahu Anda sholat? Ini dalam begitu. Anda tidak perlu kasih tahu. Tetapi sholat fardu 5 waktu ini kata Imam Syafi'i wajib untuk zahiran, wajib untuk serius dengan lain. Kemudian ada yang terparang di cara sembahyang. Kata Imam Syafi'i, namun dengan Islam akhir balik laki dan perempuan, namun sengaja untuk sembahyang kanggun kesingkiran. Itulah sebabnya sholat fardu niki tidak ada unsur riak di dalamnya. Kemudian karena semua kita mendapatkan kewajiban yang sama sembahyang, kecuali sholat sunnah. Dia terganggu perintah itu dengan sholat sunnah. Lalu baru terbalik menyebut sembahyang sunnah. Adik serius dengan. Lalu sholat fardu wajib dilahirkan bagi laki-laki, berbeda sholat berjamaah. Ambil satu RT kita Arab satu warganya tidak sembahyang, maka RT ini nanti di akhirat pertama kali Allah akan
bertanya, kenapa wargamu kamu biarkan dia tidak sholat? Ya Allah, tak kira aku dia dulu. Kadang dia tidak suka ayam. Tiang datang ke tempat Niki pengajian. Tiang sedang dakwah di desa namanya desa Tebu di kecamatan Bujut. Tiang sedang keluar bersama wakil bupati Lombok Tengah, sama beberapa orang kepala dinas, sama beberapa orang camat. Kita sedang belajar untuk belajar memikirkan orang lain. Ada yang tak selamat. Tadi yang sudah sampaikan ada 3 binatang makhluk Allah selain manusia yang Allah janjikan masuk surga. Nabi buruk, Nabi gawean. Anjing Ashabul Kahfi yang bernama Qitmir, kembali ampun janji sila Allah Ta'ala masuk ke dalam surga. Apa pekerjaannya? Padahal anjing ini hanya ikut-ikutan saja. Anjing ini dia menjaga orang yang menjaga imannya. 7 orang pemuda telah lari dari istana, saya nggak ada mele tirak sembah bintang, atau ada mele tirak sembah patung atau berhala yang pada masa itu nama berhalanya Jupiter. Ayo, saya sadar mantan Jupiter. Itu nama berhala. Kadang dia kalau lihat macam-macam sudah orang manusia sudah dunia. Ya, satu ketika nih kita waktu itu yang di Denpasar, kan ada musola di lantai 2. Di lantai 2 ini ada tempat jemuran orang Islam. Ternyata di jemuran itu saya lihat baju kaos bertuliskan Jus. Oke, Jesus is our Lord. Dia bilang karena dia tidak ngerti membeli. Padahal itu artinya adalah Yesus adalah Tuhan kita. Kristen nih, mengangkat aja terus. Tanpa sepengetahuan mereka berarti Allah kita sembunyi karena tidak tahu semacam begitu keadaan kita ini. Yang dedemenang lalu si dengan kafir demen terjajah, sengak dia anggap kita ini orang-orang manut murah terjajah. Lagu-lagu dengan terkenal agama dari bau jajah ini. Datang di kita sering waktu yang di pasar atau di rumah sudah dilongok di kita. Datang orang membawa promosi barang-barang, televisi, apa saja semua. Dia saja yang dengarkan dulu. Dia bilang ini benda ini barang ini bagus, orasinya hebat. Setelah dia selesai bicara sekarang saya yang akan memperkenalkan orangnya Allah. Sudah sholat dulu. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada kita perintah sholat, larangan-larangan terhadap keburukan itu untuk kebaikan kita di dunia dan akhirat. Satu orang ulama mengatakan di kita Nampura, perbaikan terhadap dunia adalah perbaikan yang sia-sia. Ya, persoalan keirung nanti bisa mancung, matanya diperbaiki, itu sia-sia kembali. Satu saat akan rusak dia. Entoa, sehebat-hebat dokter, dia bisa menyembuhkan orang sakit kanker. Itu sebenarnya sia-sia karena apa? Nanti pasti juga mati kok. Karena perbaikan terhadap zahiriyah niki adalah perbuatan sebenarnya sia-sia. Maka apa yang kita perbaiki? Batin. Kalau batin kita baik, maka semakin hari semakin baik ya. Semakin hari semakin baik. Contoh, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendengarkan azan, kemudian dia berangkat menuju ke masjid untuk menunaikan sholat fardu, maka langkah pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala gugurkan dosanya seluruhnya. Langkah kedua, Rasulullah bersabda, Allah naikkan derajatnya. Semakin jauh jaraknya dengan masjid dari rumahnya, maka semakin tinggi derajatnya kepada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau untuk akal agama. Lagu-lagu untuk urusan dunia, berembe-rembe ke sekolah sudah bina rurung, berembe-rembe ke sekolah sudah aspal ketebal, suatu saat pasti hancur. Iya enggak? Suatu saat pasti rusak. Benda baik gaduh rurung ni kita di manja sekolah seda, apalagi dia tergaduh. Datang gempa, hancur.
Tetapi kalau untuk akhirat nih kita, setiap amal kita sekecil apapun Allah simpan di akhirat nanti untuk kita dapatkan pahalanya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengucapkan 1 kali subhanallah dengan ikhlas, andainya terberitahu pahala di sisi Rasulullah, maka kalian pasti meninggal seketika itu. Jantung kalian pasti pecah karena saking besar pahalanya. Apabila pahalanya diletakkan di atas gunung, maka gunung akan hancur. Bila diletakkan di atas samudra, maka samudra akan kering karena saking besar pahalanya. Itu untuk urusan agama. Lagu dalam urusan dunia ini belum tentu mau. Lagu iya dong bisik sibuk, jangan terlupa sembahyang, lupa zikir, lupa mengenal pengajian, sibuk dengan tirai lalu macam alasan, jampi, bembe, pangkat, semua itu menjadikan alasan. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya icanin belum mesti tiang bembe, saya icanin belum mesti tiang bangkat, saya icanin sudah air ni kisi sudah peraih bangkat. Kenapa kita tidak fikirkan udara yang kita hirup ini kita nih namanya oksigen. Oke. Setiap orang manusia dewasa yang tidak diperlukan 11.000 kilogram oksigen dan nitrogen yang harus dia hirup selama 1 kali 24 jam. 11.000 kilogram oksigen dan nitrogen. Oksigen ini kiajin sekilo makin 25.000. Nitrogen kalau tidak salah sekitar 49.000. Mau sejelo dan hitung ngasih capping udara yang kita hirup dengan gratis di kita. Anda harus mengeluarkan uang 99 juta setiap hari. Anda sudah pada berumur 1 tahun makin dikit. Lalu dihitung pira wajib sudah oksigen doang. Maka akan Anda dapatkan angkanya 7 billion bukan triliun. 7 billion 100 triliun. Niki si mahal hidup niki lagu sangat kepada lupa Allah. Itu Allah yang beri gratis tidak pernah dihitung oleh Allah Subhanahu. Yang sedih sekali yang keadaan umat ini. Lebih sadun pada keadaan yang Rasulullah bersabda, saya takut pada aku isi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka aku akan jadikan makhluk ini takut kepadanya. Lagu saya takut pada makhluk isi. Aku akan jadikan seluruh makhluk ini berani kepadanya. Takut saja kepada Allah, jangan takut mati sekali lagi. Yang sedihnya karena mungkin belum sudah tiang di kampung, tiang yang kemana-kemana nih kita keluar dengan kecil sembahyang. Dia macam dengan bang, marah dansa dengan musik. Padahal sholat ini hadiah. Kembali ke depan hadiah. Lain sendiri dengan turun perintah sholat. Sebelum Rasulullah Isra dan Mi'raj, sahabat-sahabat Rasulullah SAW mina mama. Lamun berdua masalah, anda teman berdua jodoh, maka datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong doakan saya belum dapat jodoh. Saya ingin segera menikah. Atau merari lalu dengan berdua anak. Ya Rasulullah, tolong doakan saya supaya segera punya anak. Atau rezekinya sempit. Maka Rasulullah doakan, diterima Allah. Lagu demi datang perintah sholat di kita hadirin dan hadirat. Rasulullah bersabda, sekarang kalian tidak perlu datang kepadaku apabila kalian memerlukan sesuatu kepada Allah. Kalian langsung bisa menghubungi Allah melalui sholat. Nabi yang masalah sudah ambil wudhu dengan sempurna kemudian sholat hajat, minta tolong kepada Allah. Ya Allah, tolong saya ya Allah. Ini caranya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat fardu jangan ditinggal. Rasulullah bersabda di hadisnya keras, saya tinggalan sembahyang dengan sedia. Man taraka as-salata 'amidan atau muta'ammidan faqad kafara jihad. Saya tinggalan sembahyang sengaja, maka sungguh dia sudah menjadi kafir yang nyata. Lalu pengajian macam-macam, tetapi masalah sholat itu lupa. Ini masalah sholat itu begitu banyak umat hari ini tidak sholat. Ibu-ibu dengan alasan terkadang ibu-ibu ampunan kita dalam kebetulan
sudah sholat lagi datang bulan. Hampir sepanjang bulan dia datang bulannya. Karena memang dia tidak sholat. Maka kalau yang ikut duduk di pengajian kita jaga sholat ya, di malam hari, jangan lupa tahajud minimal 2 rakaat. Jadi tidak ngurus, dengan hari makan, malam tidur itu tidak. Allah hidupkan kita untuk taat kepada Allah. Gunakan di sisa-sisa waktu kita ini sudah tua-tua kita sama-sama di yang ngobrol kemarin sama Australia yang ketemu di Twitter kemarin. Pira nekah corona kita, coba-coba runjung dia, yang coba tanya dia pancing dia orang ini tak. Oke. What do you think? Yang tanya seperti itu. What is your opinion about the COVID-19? Apa pendapat Anda tentang COVID-19? Dia bilang bullshit. Corona itu bohong. Dia bilang seperti itu. Ini boleh orang bersama kita. Terus sampai kapan dia akan seperti ini? Saya bilang, maybe until 4 years, mungkin sampai 4 tahun. Nah kalau sampai 4 tahun berapa kita seperti ini kan mati kita, Bu. Kita beribadah ayat ini dari masjid ya. Masjid itu tempat yang viral. Nabi maksud. Padahal datang ke masjid itu menghubungi Allah yang telah menurunkan penyakit dan mengangkat penyakit. Ini kita pikirkan bersama. Dia sedikit-sedikit ikut. Dia teman dengan kafir. Karena orang Islam itu baik, lembut orangnya, apa dia boleh disuruh mele. Dan tapi kalau masalah ini kan agama larinya ini. Ajarkan anak-anak kita. Kalau masalah rezeki itu ada di tangan Allah, tanggungan Allah. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, Allah tidak akan pernah mematikan seorang hamba sedemikian seluruh rezeki yang sudah disediakan itu habis dimakannya. Dia tidak khawatir. Lalu Nabi rezeki jadi macam paksa jadi ini karena rezeki sudah ada. Ia masih sibuk masalah rezeki. Padahal rezeki itu ada di tangan Allah. Wa rizqukum fis sama' wa ma tu'idun. Rezeki kalian itu ada di langit. Dia masih ada pada pedalaman di bumi. Lagu yang mendatangkan buah itu dari langit. Maka perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu makna daripada Isra dan Mi'raj. Dinarangan teriak jangan selaku berwajib pada doang tahu posisi kalau masalah sholat lima waktu. Cuma riak nih kita menunjukkan kepada percuma kita menunjukkan kepada orang contohnya tunjukkan dan berdua HP dengan berdua HP untuk apa kita membanggakan sama seperti sholat fardu yang 5 waktu kecuali sholat sunnah usahakan dirahasiakan tidak dinampakkan. Oke, ria itu apa artinya? Ria ini kita bahasa Arab, ra'a asal katanya. Memperlihatkan kepada orang lain. Lagu mulai yang kehidupan di kita aden, sokok batu, tetangga ke jadi wah Bali. Ampun dari kita. Ini salah satu contoh ria kecil. Di mana jadi Bali langsung mengundang tetangga dengan mengatakan selamat datang Bali. Ini selamat balik. Lalu langsung maksud ini jika pameran tinggal lihat saya punya rumah udah jadi. Ia maksud ini. Atau orang beli mobil baru, dia bilang mau selamatin mobil boleh dah. Kita doakan ya Allah tolong selamatkan mobilnya, penumpangnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini hati-hati kita. Kalau Anda beli mobil atau punya rumah baru, bagaimana caranya? Kalau kita memang ingin bersedekah, kita bersyukur kepada Allah karena Allah sudah memberikan kita hadiah rumah. Masa saya
selesai di rumah sendiri setelah dia makan antri itu. Kamu punya niat syukuran, selesai. Jangan kita mau selamat di rumah. Mana ada selamat di rumah kok? Bermil-mil kuat sih sudah tidak balik. Lagu-lagu datang gempa dengan 8 skala 5 liter, hancur tidak. Ini selamat. Baik, ibadah. Pertanyaannya, bagaimana supaya ibadah kita itu ikhlas? Allah firmankan dalam surat Al-Hajj ayat terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, Allah Rabbmu, hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datang keyakinan, sehingga kematian. Kenapa? Manusia ini memiliki sifat perasaan ada seperti itu. Maka caranya bagaimana? Kalau orang istiqomah, mungkin awal-awal datang sholat berjamaah ada kita sih mentawaan, jadi oke, tidak apa-apa. Lalu dia lagu yang menjadi ikhlas dengan dia mati mentawaan, engkau masuk masjid. Karena ada keinginan lain, lemah di jero kiamat. Orang-orang yang melakukan satu amal ibadah di dunia, tapi niatnya ada yang tergitasi dengan lain. Ketika dia menginginkan pahala atau ujur di sisi Allah, maka Allah perintahkan kamu pergi ambil pahala kepada siapa dulu yang kau kendaki. Saat dia perintah lain, siapa bisa berikan pahala selain Allah? Tidak bisa. Maka teruslah istiqomah, karena istiqomah itu ciri orang ikhlas. Karena ikhlas itu di dalam hati. Tidak ada orang tahu. Malaikat saja dia tidak tahu seseorang itu ikhlas. Satu amal sholat sudah dibawa naik ke langit, sampai ke langit ke-7. Tapi begitu sampai di langit ke-7 langsung jatuh dia ke bawah lagi. Malaikat tidak tahu keikhlasannya seseorang. Yang tahu hanya orang yang amalkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka caranya untuk melatih supaya ikhlas, istiqomah. Istiqomah itu ada orang atau tidak ada orang. Ini aja jadi alasan yang mesej doang ke masjid, ke santri, ke kerja. Kamu kalau ada ikhlas biar sendiri. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk memang memiliki sifat lupa. Tetapi jangan salahkan sifat lupa. Kemudian sifat lupa ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ada sedang definisi sifat lupa. Lalu sudah tertabrak, baru berlandas di sempi. Iya dong, pikiran. Lalu lupa sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sampai ketakutan doa. Jadi perlu lupa itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Melupakan orang yang pernah kita cintai. Oke, salah satunya. Ya, kita mencintai seseorang tapi dia meninggal dunia. Dan teringat dalam kan kita yang bisa jadi. Maka Allah berikan kepada sifat lupa. Ya lupa itu oke. Lupa itu normal. Itu sifat manusia. Ya. Tetapi jangan pernah lupa untuk taat kepada Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali amalan-amalan yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Ini saya yang menijazahkan satu amalan untuk memudahkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah jam 12 lewat, sudah 1 jam lebih. Oh, come on. Baik, sedikit saja. Semua kita ini dia punya alasan uang, materi. Bagaimana caranya? Di dalam kitab karangan kitab Jalaluddin As-Suyuti ada namanya kitabnya Jalbur Rizq, jaring-jaring rizki. Oke. Lalu dengan ahli dunia ini kita bisa judi, kemudian dia pegawaian, dia punya rezeki dia bilang. Padahal kerja itu tidak pasti mendatangkan rezeki. Ada yang dalam hari ini kita belum tentu nanti mendatangkan hasil. Itu menandakan bahwa pekerjaan itu sebenarnya tidak bisa mendatangkan rezeki. Yang mendatangkan rezeki siapa? Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Satu ketika satu orang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna dunya qad adbarat ilayya. Ya Rasulullah, sesungguhnya dunia ini telah membelakangiku atau temuri si dunia. Ini pindah usaha bisnis gagal. Semua gagal. Maka Rasulullah bertanya, apakah engkau sudah berselawat kepada seluruh malaikat dan para nabi? Belum ya Rasulullah. Baik, kalau begitu tolong amalkan ini, baca 100 kali. Baca satu buah tasbih, bunyi tasbihnya Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astagfirullah.
dibaca 100 kali lagu antara adzan dan iqamah sholat subuh. Hah? Berarti tidak kira-kira sama subuh. Itu memang waktunya. Oke, begitu selepas adzan subuh kita sholat sunnah 2 rakaat qabla subuh. Setelah itu duduk sebentar membacanya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Dibaca 100 kali mungkin sekitar 3 menit. Sampai dendek lalu tamat subuh. Ada saat kesempatan sebentar jadi untuk menyelesaikan amalan. Ini zikir paling keren. Ya. Ini dibilangkan abang. Bilang entah abang kira baca subhanallah. No, dalam hadisnya Rasul ajarkan dibaca 100 kali antara adzan dan iqamah salat subuh. Mau dibilang amalan si sahabat niki, mari datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, semenjak dunia sekarang berada di hadapan saya. Banyak lagi tentang ada doang rezeki. Seperti itu. Setelah diamalkan ini. Oke, ini dijadikan amalan. Baik, yang pertama bisa dicatat deh. Pertama subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Yang kedua amalannya baca atau zikir dengan la ilaha illallah 1000 kali di pagi hari dalam keadaan berwudu. Anda boleh buktikan ini saya dapatkan di dalam kitab Jalbur Rizq. Oke, lu nanti bisa membaca kitabnya. Nanti dia kasih pinjam 2 menit. Oke, baca zikir la ilaha illallah 1000 kali. Itu kalau kita baca zikir la ilaha 1000 kali itu hanya perlu waktu 10 menit. Daripada Anda ngerumpi berjam-jam. Atau dalam toko wudhu bisa berjam-jam itu. Itu zikir itu selepas sholat duha kita minimal sholat duha 2 rakaat minimal. Setelah itu selama kita masih punya wudhu, zikirkan ini la ilaha illallah 1000 kali. Baik, sudah ditulis? Nanti dikasih tahu. Yang lainnya kalau Anda lupa suka bertanya. Yang ketiga amalannya baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali selepas sholat zuhur. Saya ulang. Yang ketiga amalannya baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali selepas sholat zuhur. Baik, yang terakhir baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 100 kali. Itu anytime you want it. Kapan saja Anda mau baca. Pokoknya dalam waktu 24 jam. Itu 4 amalan untuk menarik rezeki dari khazanah Allah Subhanahu wa taala dengan cara halal. Mudah-mudahan sudah ketentuan sih dengan lalu. Pak Ustaz atau Ibu atau Pak coba minta nomor rekening. Mudah-mudahan sudah tertransfer, tapi harus yakin. Lalu enggak ada amalan deh sembahyang menurut. No way. Sembahyang itu sudah manusia itu dia hanya mau rezekinya saja. Sementara dia lupa kepada perintah Allah yang mendatangkan rezeki. Yang sudah amalkan di kita. Beberapa hari yang lalu yang perlu uang 5 juta. Ya. Karena mobil kami itu mesin mulai masuk bengkel minta 3 juta 500. Tolong transferkan dulu. Saya nggak ada uang. Ya, tapi kami sudah amalkan seluruh istri yang anak-anak yang amalkan untuk memudahkan kita. Diajarkan kepada anak kita di rumah, istri kita, suaminya, ibu-ibu ajarkan, dikasih tahu ini untuk memudahkan rezeki. Adik sandi lelah lalu banting tulang keras keringat kerja hanya untuk mendapatkan rezeki, sementara kita lupa siapa yang memberikan kita rezeki. Ini yang sampaikan ini mudah dicerna. Sapina rezeki saya Allah lalu sapina rezeki mulai pada lupa. Baik. Bagaimana seperti yang di malam telepon lagi di mana? Saya bilang lagi di Jakarta. Ngapain? Dia bilang ada bisnis, tolong bantu Pak Ustaz doa biar Allah mudahkan. Baik, siap-siap itu. Tolong kirim nomor rekeningnya Pak Ustaz.
Karena setelah kita dekat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yang mempengaruhi otaknya hambanya yang lain untuk mendatangkan rezeki kepada kita. Terus kalau ada orang datang ke rumah kita, kemudian kita kasih dia makan atau pas dia pulang kita kasih dia ongkos, jangan merasa sedih. Itu adalah rezeki dia yang Allah Subhanahu wa taala sudah catat 50.000 tahun sebelum dia lahir, dan Allah titipkan kepada Anda rezekinya. Sehingga tidak ada bersedih hati, tidak ada dengan perginya harta kita. Memang itu adalah rezeki dia yang Allah sudah titipkan kepada kita. Berapa lama? Dalam Al-Quran Allah firmankan dalam surat Al-Karim, "Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir." Tidaklah sesuatu terjadi pada diri kalian atau di bumi kekuatan Allah SWT dan sebagainya illa fi kitabin min qabli an nabraha, kecuali Allah sudah tulis itu sebelum terjadi. Berapa lama? Dalam hadis dikatakan 50.000 tahun sebelum terjadi gempa itu Allah sudah tetapkan bahwa akan terjadi gempa tanggal sekian dengan kekuatan sekian, berapa korbannya, berapa rumah hancur, seterusnya semua sudah Allah lakukan. Baru kita bisa tenang dalam kehidupan ini. Dan Arab sesali. Dan andai kalau ada kata kadi atau andai, maka itu jalan masuknya syaitan ke dalam otak kita. Katakan bahwa itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Selesai masalah andai sudah tidak orang dan cuma mas beraya sudah paling kanan lain. Itu sudah takdir. Andai sudah ada orang bagi berantakan. Itu caranya sehingga kita tidak boleh saling sesuatu. Baik hadirin hadirat yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah padahal yang hanya ingin menyampaikan 1 jam saja, tapi ini sudah lebih 1 jam. Ya, mudah-mudahan ada keberkahan. Dan mudah-mudahan kepada yang mahu di sisi Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bulan Rajab ini Allah berkahi. Ya, padahal bagus sekali kalau kita puasa hari ini kita. Ya, lampu denda khususan jam sudah puasa juga mikir ya, malam sudah puasa. Ada yang saya denda khususan malam tanggal 1 Rajab. Rasulullah bersabda di sebuah hadis, saya puasa tanggal sekian Rajab maka ampunan dosa 2 tahun, tahun lalu dan setahun yang akan datang. Oke, lagu balik jadi nama puasa ya. Karena banyak sekali saya ketemu di sini. Ya, insyaallah tanggal kesempatan ini saya yang sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Mauludin yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menyampaikan agama ini. Perasaan tanggung jawab yang sudah terlepas. Lema lejero kiamat. Ampura bapak-bapak tiang, ibu-ibu tiang, dan muslim sudah tiang, sudah daik tiang di dalam surga. Tolong cari saya pasti di neraka. Karena apa? Nanti jero kiamat di akhirat hanya ada 2 tempat. Lamun terjadi surga pasti di neraka. Lamun ke dalam neraka pasti di surga. Kalau umpamanya saya tidak ditemukan di dalam surga, cari saya di neraka. Allah berikan izin. Saya sedang contoh berdamai di dunia ini, lemak kanggung sudah saling selamatkan. Maka Allah beritakan cari dia ustazmu di dalam neraka dia. Selamatkan. Maka kita bisa saling selamatkan nanti. Mau baju-baju dan tidur, lalu pikiran macam-macam. Karena waktu kita sudah singkat. Ini ciri kiamat terdekat. Lamun tuhan kanggo lalu haji atau lalu umrah, menandakan kiamat atau dajjal sudah sangat dekat. Makin lamun lalu haji tahun ini lihat perubahan sudah sangat dekat. Maka utama kita ampura kurangi merokok. Lamun sudah sanggup. Anda biasa 4 bungkus sejelur, kurangi dia 1 bungkusan tidak jadi 2 bungkus. Maksudnya apa? Untuk menghemat. Karena akan datang masa-masa sulit. Makin bisnis semua ditutup. Itu cara kerja dajjal. Adik salema miskin. Niki maksud niki kita. Adik salema kita bisa membatalkan ini. Dia bukan dengan gawean, bukan dengan ini. Semua sekarang kekurangan uang. Mulai perlu kayak makin habis dia makan. Niki baru 1 tahun. Anda dah jaga 7 tahun, mungkin kita bangkrut semua. Maka ada terjadi kelaparan nanti.
Dikit yang berbicara sesuai dengan realita. Layak zaman PKI tahun 65 ini kita PKI beli padi, beli jagung, masih ada bimbel. Dengan maksud adik-adik tahu panen. Habis dia makin akan minta kepada mereka. Ia maksud PKI. Mudah-mudahan Allah SWT damai dan Allah jaga agama kita, amal agama. Ibu-ibu jangan pernah buka jilbab ketika keluar rumah.